Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sesi kita ya. Jadi hari ini kita akan mulai membahas tentang tab menu. Kita mulai dari tab menu home. Nah, pada tab menu home sendiri itu ada beberapa grup menu atau kelompok-kelompok menu. Di antaranya ada clipboard, font, paragraph, styles, dan editing. Yang pertama kita bahas adalah clipboard ya. Di clipboard sendiri ada menu yang namanya cut, atau di sini juga penjelasannya, fungsinya kurang lebih adalah fungsinya adalah memindahkan tulisannya. Yang namanya memindahkan berarti akan hilang dari posisi awal gitu ya. Atau ya, penjelasannya juga sudah ada shortcut ya maksud saya, yaitu dengan menekan Ctrl X. Kemudian yang kedua ada copy, yaitu menyalin teks yang dipilih ya. Kemudian ada paste, yaitu menampilkan apa yang telah kita cut atau copy. Kemudian terakhir ada format pointer. Pointer itu mengcopy format yang telah kita atur. Oke. Nah, misal kalau cut, yang pertama kita memblok ini, itulah yang disebut dengan menyeleksi teks ya, atau memblok. Oke, kita pilih cut. Nah, pada saat kita pilih cut, tulisan yang kita blok tadi itu hilang atau disimpan. Kemudian misalnya kita akan paste di kalimat terakhir setelah dokumen, maka kita tinggal klik paste atau Ctrl V. Nah, ya, itu yang disebut memindahkan dari posisi awalnya di sini ke posisi akhir di kalimat terakhir pada paragraf pertama. Video provides a powerful. Selanjutnya copy ya, sama, kita menyeleksi teksnya dulu dengan memblok, kemudian kita klik copy. Nah, kalau kita klik copy itu tulisan asalnya tidak hilang ya, karena memang dia fungsinya adalah untuk menyalin. Namanya menyalin artinya kan menggandakan tanpa mengubah posisi dari pertama gitu. Kemudian sama juga kita klik paste. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, penyimpanan antara cut copy ini adalah penyimpanan yang sementara. Artinya kalau kita mengcopy lagi misalnya kata way to help prove your point, dengan copy, kalau kita paste misalnya di bawah, maka yang terpaste itu adalah kata way to help ini tadi, bukan lagi yang ini kan. Nah, artinya dia hanya menyimpan satu kali atau menyimpan sementara. Terakhir ada format pointer. Nah, format pointer itu adalah mengcopy format yang ada. Misal paragraf pertama ini saya kasih atau saya geser dulu ke kanan, kemudian saya ubah tulisannya misalnya format style, saya kasih bold dan direct. Nah, misalkan format ini ingin saya copy langsung ke teks atau ke paragraf kedua, maka yang saya lakukan pertama adalah saya ke arah teks atau paragraf yang akan saya copy formatnya, kemudian saya klik format pointer sampai kursornya nanti itu berubah jadi kayak gambar kuas gitu ya. Kemudian saya memblok di paragraf kedua. Setelah itu saya lepas klik kirinya. Nah, dia akan mengcopy semua format yang telah kita lakukan di paragraf pertama, mulai dari bold, italic, dan juga bookmark style. Nah, ini
ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah sama juga, arahkan dulu yang mana misalnya kita mau tes ke teks paragraf ketiga, klik format pointer. Kalau kita klik format pointer lalu kita klik satu kali di sini, maka yang ikut untuk format font, semua format yang ada di grup menu font ini, dia hanya menyalin pada kalimat pertama, ya. Dia hanya menyalin pada kalimat pertama, gitu. Karena kenapa? Karena font ini dia hanya konsennya pada teks, gitu ya. Beda kalau paragraf itu konsennya adalah paragraf. Maka kenapa kalau kita hanya klik satu kali, itu untuk satu paragraf ini menyalin untuk satu paragraf pada saat kita menggeser tadi, ya, gitu. Nah, itu kira-kira untuk clipboard, ya. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, silakan nanti ditaruh saja di kolom komentar. Nah, selanjutnya adalah font. Oke, kita buat dulu font. Nah, font di sini ada beberapa tools lagi. Ini namanya font juga namanya. Jadi ini fungsinya untuk mengubah tulisan, gitu ya. Teman-teman bisa langsung. Kemudian ini adalah untuk ukuran tulisan, namanya font size. Ini juga sama, tapi dia mengubah ukuran tulisan dengan yang berdasarkan daripada ukuran tulisan itu. Nah, ini untuk mengecilkan ukuran tulisan dengan format ini, gitu. Artinya kalau kita klik satu kali, misal awal 11, kita klik satu kali, maka dia pindah ke 12. Klik satu kali lagi di sini, pindah ke 16, pindah ke 18, 20, dan seterusnya, gitu. Nah, ini sama yang ketiga ini. Nah, ini mengecilkan, ya. Kemudian ada namanya changes, ya. Changes ini adalah mengubah daripada tulisan juga. Yang pertama ada sentence case. Sentence case itu adalah mengkapitalkan awal kata pada sebuah kalimat. Nah, ingat ya bahwa satu kalimat itu ditandai dengan akhiran titik, ya. Misal ini saya hapus misalnya ini. Nah, ini kan biasanya kalau pada awal paragraf itu atau setelah titik, untuk kata pertamanya pasti selalu kapital, gitu ya. Nah, ada cara lain selain kita harus mengubah atau mengedit, ya, itu dengan mengklik changes kemudian pilih sentence case. Jadi nanti dia akan mengubah pada awal huruf, ya, pada sebuah kata di satu kalimat full, ya. Ini dibilang satu kalimat. Ini sampai di sini, ya. Nah, bukan ya di sini, ya. Nah, ini satu kalimat, ya. Kemudian di sini ada lowercase. Lowercase itu dari awalnya adalah kapital menjadi huruf kecil, gitu. Kalau uppercase dari huruf kecil menjadi huruf kapital semua, gitu ya. Nah, kalau capital H-word itu artinya awalan huruf di setiap kata dikapitalkan. I provide the powerful way to help you. P, A, P, W, T, H, Y, semuanya itu menjadi huruf kapital. Kemudian ada namanya, ya, jarang dipakai, ya, namanya toggle case. Artinya dia sebaliknya, kalau misalnya dia kapital nanti menjadi huruf kecil, dan dia huruf kecil menjadi huruf kapital, seperti ini, gitu ya. Nah, itu untuk changes sentence lower upper capital H-word toggle case. Selanjutnya ada clear formatting. Nah, clear formatting itu adalah menghapus seluruh format yang telah kita berikan pada sebuah teks.
misalnya kita bold, kita miring, kita kasih underline misalnya, kita ubah warna tulisannya. Kemudian kita klik, kita geser misalnya. Nah, saat kita mengklik clear all formatting, maka seluruh format yang kita berikan itu akan berubah menjadi setelan awal ya. Nah, semua format yang kita beri akan berubah ke setelan awal ini Calibri 11. Tapi ada satu format yang kita tidak bisa kembalikan ke awal, yaitu formatting just ya, seperti teman-teman lihat ini, dan juga dari text highlight color. Bisa kita gunakan ini, kemudian kita blok. Color formatting ini tidak mengubah sesuatu apapun ya. Jadi ada dua, changes dan text highlight color. Nah, pada kasus text highlight color seperti ini ya, kita tinggal blok, pilih text highlight color pas di segitiga ini ya, yang gambar drop down ini, baru kita pilih no color. Nah, gitu. Kemudian ada bold, yaitu untuk mempertebal teks atau tulisan gitu. Ini untuk membuat kasih miring gitu, ini underline untuk garis bawah. Nah, garis pun bisa kita pilih tergantung kebutuhan ya, yang mana saja. Kemudian ada strike through, memberi coretan pada teks. Kemudian ini ada subscript, ini biasa digunakan untuk menuliskan rumus kimia ya, misalkan rumus kimia air itu adalah H2O. Nah, H2O sendiri untuk angka 2-nya ini biasanya disimpan di bawah kan, di bawah sini. Nah, biasanya itu kita bukan caranya itu bukan memperkecil tulisannya, tetapi dengan memilih yang namanya subscript. Nah, begitu ya, walaupun diperkecil itu ya sampai kurang begini juga bisa, tapi beda ya efisiensi kerjanya yang jadi pertimbangan. Nah, kalau yang namanya superscript berarti dia nanti menyimpan angka di atas jadi pangkat. Nah, itu kira-kira. Kemudian ada text effect and typography. Ya, ini sebenarnya tulisan gaya saja. Misalkan saya ketik kata, nah, kita blok misalnya buat text effect pakai yang reflection misalnya ini. Nah, itu dia. Ini tidak terlalu kental, kalau kecil kita besarkan. Nah, itu dia. Nah, jadi dia hanya sekedar style kayak gitu, sama hampir sama fungsinya dengan ini word art ya. Nah, itu ini menu tambahan di 2016 ke atas ya. Tapi kalau yang 2010-2007 itu text effect and typography itu tidak ada ya. Kita lanjut text highlight color. Text highlight color sendiri adalah memberi warna pada tulisan, bukan tulisan maksudnya, tapi di belakang tulisan. Jadi dia konsennya adalah dari tulisan itu, ya. Jadi dia menandai tulisan, akhirnya menjadi background dari tulisan itu. Nah, ini biasanya ya, kalau kata pasarnya itu stabilonya word gitu. Artinya biasanya kalau dipakai untuk menandai poin-poin yang dianggap penting gitu kira-kira. Kemudian ini font color ya, untuk mewarnai tulisan kita. Dia fungsi untuk mewarnai daripada teks. Nah,
Oke, itu untuk font ya. Sama kalau misalnya ada pertanyaan atau bagaimana sekarang, coret-coret saja di kolom komentar. Selanjutnya ada menu paragraf. Oh iya, nah semua tools yang ada di grup menu font ini konsennya adalah untuk memformat tulisan. Saya ulangi, untuk semua format font ini adalah fungsinya memformat tulisan. Nah, pada saat kita masuk di grup menu paragraf, maka yang dia format adalah paragraf, ya, bukan lagi teksnya, bukan lagi tulisannya, tapi paragrafnya. Oke, kita lanjut. Pertama ada namanya bullet, ya. Bullet itu untuk memberi tanda poin gitu ya. Kadang pakai titik. Ini bullet, dan banyak pilihan sebenarnya bukan titik. Bisa tanda checklist, bisa bunda, dan lain sebagainya. Ini semua disebut dengan bullet ya. Kemudian ada numbering, juga sama, tapi dia modelnya angka atau huruf yang berurutan. Bisa angka Romawi, bisa huruf, dan dia berurutan. Kemudian multi level, ya, ini multi level ini artinya tingkatan headingnya. Artinya kalau misalnya ada lagi poin, misalnya di sini posisinya, maka nanti tinggal diklik saja ini. Karena kita pilih tadi nih, maka kalau dia satu nanti jadi A, kalau habis A jadi angka Romawi I ya, 1, baru satu lagi A, dan seterusnya. Kemudian klik lagi multi level misalnya dulu ya. Nah, multi level lagi sini berarti. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan urutan yang kita pilih. Bagaimana kita ganti? Nah, sama dia kita ganti sesuai dengan urutan yang ada gitu ya. Kemudian ini sudah ini untuk menggeser, daripada tulisan kita yang bukan tulisan, maksudnya paragrafnya. Ini menggeser ke dalam, menggeser ke bawah atau ke kiri, ke kanan gitu. Nah, kita kembalikan dalam pengaturan. Oke. Selanjutnya ada sort itu untuk mengurutkan. Tetapi pengurutannya ini kalau misalnya kalau misalnya berupa teks, maka urutannya itu nanti yang jadi patokan adalah awalan huruf di setiap kata. Nah, ini patokannya ya, awalan huruf di setiap kata. Kita langsung saja praktek, klik sort. Pada saat kita klik sort, nanti dia akan otomatis mendeklarasikan bahwa yang kita akan sort itu adalah paragraf, maksud sort by berdasarkan paragraf. Kemudian tipe adalah teks. Nah, di sini ada ascend descend. Ascend itu dari A ke Z atau kecil ke besar. Kalau descend kebalikannya, dari Z ke A atau besar ke kecil. Misal kita contoh dulu untuk descend ya, kemudian klik OK. Nah, maka huruf awalnya itu T dulu, baru S, baru R, baru B. Nah, biasanya penggunaannya banyak di pembuatan daftar pustaka. Nah, selain itu ya, dia juga bisa mengurutkan angka.
misalkan begini. Nah, tapi pengurutannya itu harus yang vertikal begini. Kalau pengurutannya itu nanti adalah seperti ini misalnya, maka ini tidak bisa kita urutkan karena pengurutannya itu berdasarkan satu kali kita menekan enter atau per satu paragraf. Ingat ya, Word itu membaca paragraf itu adalah satu enter. Ya, kita mulai sort, nanti dia otomatis sort by menjadi paragraf, kemudian tipenya jadi number gitu. Salah change berarti kecil ke besar. Oke. Nanti diurutkan. Selanjutnya ada simbol yang seperti P terbalik ini. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menandai semua keyboard yang tidak memiliki tanda apapun, misalnya tab, spasi, atau enter. Nah, ketiga tombol di keyboard itu kan tidak punya identitas gitu ya, kosong saja. Kalau kita tekan spasi, yang ada kosong saja, memberi jarak saja. Tekan tab juga sama, kosong saja memberi jarak. Enter pun sama. Nah, bagaimana kita membacanya? Ya, misalnya ini saya hapus saja dulu. Nah, untuk enter sendiri tandanya adalah seperti ini, seperti huruf P kan. Kalau tab, tab itu tandanya adalah panah ke kanan, itu tab. Kemudian kalau spasi itu titik. Nah, bedakan titik spasi dan titik yang asli ya. Nah, bisa lihat perbedaannya. Kalau spasi dia itu pas di tengah-tengah kalau misalnya aktif ya. Tapi kalau titik itu posisinya adalah di bawah seperti ini. Itu ya. Jadi kita bisa mengetahui di sini bahwa ini satu spasi. Biasa saat ini dipakai untuk memeriksa kayak gitu kan. Nah, kalau kita tidak aktifkan tidak akan tahu berapa spasinya ya. Kalau kita aktifkan di sini nanti ada kelihatan di sini 3 spasi, 3 spasi. Seperti itu ya. Oke, next selanjutnya ada untuk perataannya. Ada rata kiri yang sekarang aktif ini, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri dan kanan. Ini perataan. Kemudian ada line spacing, itu jarak di antara paragraf ya. Oh ya, angka-angka ini itu adalah jarak di antara baris. Baris itu satu baris, satu baris, satu baris, satu baris. Jadi jaraknya ini ada 1,0, 1,5, 1,15 ya, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0. Nah, jadi jarak antar baris. Ini adalah jarak antar paragraf. Ya. Jarak antar paragraf itu maksud saya adalah di sini. Ini disebut jarak di antara paragraf. Jarak antar baris seperti ini ke sini. Ini ke sini. Ini jarak baris. Ini ke sini jarak paragraf. Paragraf itu tanda dengan 1 enter. Misal kursor kita ada di paragraf 2. Nah, di bagian bawah ini ada kata remove space after. Jika tulisannya ada remove berarti ya ini before itu berarti bagian atas, after itu bagian bawah. Kalau dia tulisannya remove berarti ada spasi yang bisa kita hapus antar paragraf di bawah dengan paragraf kita. Selesai kali. Nah, maka tidak ada jarak di antara paragraf ketiga dan paragraf kedua. Tapi kalau kita add, maka ada jaraknya. Sama juga di atas. Ya. Kita bisa teman-teman lihat sendiri perubahan jaraknya ya. Oke,
kira jelas. Kemudian ada shading. Shading itu juga mewarnai, tapi dia fokusnya adalah mewarnai latar kertasnya. Misalnya kita pakai warna kuning. Jadi dia fokus mewarnai latar kertasnya. Apa sih bedanya dengan text highlighter? Nah, kita contohkan misalnya atau ini. Kita pilih warna blue, hijau ya, hijau. Nah, ini pewarnaan shading. Dia seperti full gitu ya, full color untuk satu paragraf. Kalau text highlight color dia konsennya ke teks gitu ya. Nah, kalau kita pakai ini, dia warnanya pada teks. Kita cari warna yang agak-agak terang, kita putih ya, putih. Jadi ada 3 pewarnaan. Yang ini itu untuk teks, ini untuk latar teks, sedangkan ini untuk latar atau untuk pewarnaan kertas di belakang teks. Tingkatan 3 ceritanya, di belakangnya teks highlight color gitu ya. Oke. Kemudian ada border. Nah, border ini biasa berguna itu kalau di macam tabel ya, karena kalau paragraf seperti ini dibacanya satu sel ya. Tabel itu ada kolom, baris, sel gitu. Nah, border ini berarti dia akan memberi kotak border pada satu paragraf gitu ya. Kira-kira itu border itu ya, bisa kita bilang sebagai bingkai. Tapi kalau dia teks seperti ini, berarti walaupun gambarnya di sini ada inside, ada outside, dia tetap hanya berbentuk seperti kotak biasa gitu. Karena tidak ada lagi pembatas di antara sini yang tadi. Jadi ini satu paragraf teks itu artinya satu sel sebenarnya. Kira-kira untuk paragraf ya. Jadi kita sudah selesai clipboard, font. Paragraf selanjutnya styles atau gaya gitu. Nah, di sini ada banyak style. Yang pertama normal seperti biasa. Ada yang no spacing atau tidak ada spasi. Ada heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, di sini di heading 1, di sini formatnya adalah kita lihat dulu ya. Heading 1. Formatnya adalah Calibri Light ukuran 16 berwarna biru dan berwarna biru ya. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, satu heading. Nah, yang bisa kita ubah itu adalah heading ya. Nah, title pun bisa dan subtitle ya. Tapi kalau normal dan space ini tidak bisa diubah. Kita kembali ke heading. Nah, heading ini pengaturannya tadi Calibri Light ukuran 16 berwarna biru. Nah, itu 3 format dalam satu heading. Artinya kita bisa memformat tulisannya kita 3 format sekaligus dalam satu kali pengaturan. Nah, itu fungsi style. Bagaimana sih kalau misalnya kita mau ubah ini? Berarti kita tinggal klik kanan, misalnya di heading 1 ya, klik kanan, baru pilih modify. Nah, pada kotak dialognya nanti yang bisa kita ubah adalah bagian di bawah formatting ini. Misal Calibri Light kita ganti manual style ukuran 14, kasih bold, kita warnanya kasih hitam saja nggak apa-apa.
Ini untuk perataan, saya kasih rata kiri kanan. Ya, ini spasi 1, 1,5, 2, spasi 2, 1,5, 1. Anggap misalnya kita mau ambil yang 1,5. Nah, ini adalah jarak di antar paragraf. Ini untuk menggeser kiri dan kanan gitu. Nah, kemudian ada, selain format tulisan, kita juga bisa memilih format untuk numberingnya gitu. Nah, kita tinggal pilih yang namanya numbering. Misal numberingnya nanti kita akan mengurutkan sesuai dengan abjad. Klik OK. Nah, nanti ada muncul previewnya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, sudah berubah kan? Jadi saat dari beberapa format tadi itu bisa kita rangkum di satu format, misal di heading ini. Jadi bagaimana cara buatnya? Kita tinggal arahkan kursor pada paragraf tertentu dan kita klik heading gitu ya. Ini heading 1, misalnya lagi kita upload dulu supaya tidak mengganggu. Misalnya ini bisa ke, nah kemudian misalnya untuk yang kedua kita klik lagi heading. Nah, numbering juga nanti akan otomatis tak. Nah, kemudian dan itu lah. Bisa juga kita buat format lain di sini lagi. Nah, untuk heading sendiri itu tidak ada ujungnya ya, artinya tidak ada limit kan. Yang ada sekarang itu heading 1, heading 2. Jadi nanti kalau misalnya kita buat heading 2 di sini, maka muncul heading 3. Kita buat heading 3, maka nanti akan muncul heading 4 dan seterusnya ya. Tapi ya itu lagi, kalau bisa kita harus mengubah dulu formatnya supaya muncul heading selanjutnya ya. Oke. Ya, huruf menu terakhir itu ada namanya editing. Nah, pada editing sendiri itu ada namanya find, replace, dan select. Ya, kalau select ini sebenarnya sama juga dengan memblok ya. Misal select kita pilih semua gitu. Ini select object, berarti kita pilih objek yang mana yang mau kita pilih gitu ya. Oke, kita tidak bisa menulis gara-gara oke. Select aja gitu. Jadi select kan artinya memilih sesuatu gitu. Biasanya yang paling dipakai itu ada select all, atau bisa kita tekan langsung tadi yang namanya Control A ya. Kita ya select all itu Control A. Oke, pertama tadi select, kemudian find. Find itu artinya menemukan. Jadi ada sesuatu yang kita cari kan. Kalau kata menemukan itu berarti kan ada sesuatu yang kita cari untuk ditemukan. Misal kata you. Nah, maka kalau di versi 2016 ke atas itu ditandai dengan warna kuning. Tapi kalau 2010 ke bawah biasanya ditandai dengan warna hitam atau bold. Nah, kalau 2007 sepanjang yang saya tahu 2007 itu kotak dialog untuk find nanti muncul kayak seperti ini. Tunggu, agak loading. Nah, nih. Ini kalau versi 2007 nanti. Tapi kalau ke atasnya kolom pencariannya ada di sini. Itu yang kata you. Kuning-kuning kata you. Kemudian ada terus ya mencari kalimat, kemudian resultnya ini hasilnya. Kemudian ada replace. Replace itu mengganti ya. Jadi pada kotak dialog replace sendiri ada find what dan replace with. Find what artinya kata apa yang akan dicari, kemudian replace with adalah mau diganti dengan kata apa. Misal
kata you ini saya mau ganti dengan kata kamu. Nah, di sini ada lagi pilihan, ada replace all, find next, cancel ini ya, atau kembali lagi atau membatalkan. Nah, kalau misalnya kita ingin hati-hati dalam mengganti sebuah kata atau kalimat, ya bukan hanya kata ya, ini bisa panjang, ini tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Maka kalau kita misalnya mau hati-hati, itu kita pakai yang find next, klik find next, nanti ditanda dengan boldnya di blok gitu, diseleksi ya. Misal kata your ini kita tidak ingin ubah, maka jangan klik replace gitu, find next lagi ya, layout tidak usah misalnya. Misal kata ini kita mau ubah, maka kita klik replace, maka nanti tulisannya terganti. Ini lagi replace, ini lagi replace. Nah, kecuali kalau misalnya sudah yakin bahwa semua kata you itu ingin diganti dengan kata kamu, misalnya klik replace all, maka nanti akan muncul kotak dialog ini. We made certain replacement. Do you want to continue searching from the beginning? Jika yes, jika mau, artinya Word sudah mengganti 13 kalimat atau kata you menjadi kamu tadi. Kemudian Word-nya ini bertanya apakah mau mencari lagi dari awal gitu. Kalau misalnya mau, klik yes gitu ya. Tunggu. Kemudian muncul kotak dialog lagi yang kedua, all done, we made 24 replacement. Semua selesai, kami telah mengganti 24 kalimat you menjadi kamu gitu ya. Kalian klik oke. Maka kata you di sini sudah hilang semua, kamu dan bahkan tadi kata layout itu juga sudah terganti ya menjadi belakang. Ya, oke, itu saja mungkin untuk menu home sendiri. Nah, silakan teman-teman lakukan di tempat masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.